Perkenalkan, nama saya Frisi Deborah Pondaah, NIM 22061021 dari kelompok 8 membahas tentang patoflow tumor otak. Yang pertama di sini ada penyebab. Penyebab dari tumor otak ada herediter, radiasi, virus, dan gaya hidup. Yang pertama herediter atau faktor keturunan. Terjadi mutasi gen TSC1 dan TSC2. Gen TSC1 dan TSC2 ini gen yang memproduksi protein hamartin dan toberin. Kedua protein ini berfungsi untuk menghambat aktivitas atau jalur dari mTOR atau Mechanistic Target of Rapamycin yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Karena terjadi gangguan pada fungsi protein ini menyebabkan mTOR yang hiperaktif sehingga terjadi sklerosis tuberositas. Sklerosis tuberositas ini kelainan genetik yang menyebabkan sel-sel di tubuh memproduksi sel terlalu cepat, sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal. Penyebab selanjutnya ada radiasi, contohnya terpapar sinar X dan kemoterapi yang tinggi dalam waktu sekitar 10-15 tahun setelah terpapar. Dari radiasi ini menyebabkan kerusakan sel-sel di otak sehingga terjadi pertumbuhan sel yang abnormal. Penyebab selanjutnya ada virus. Virus di sini ada virus Epstein-Barr. Virus ini menginfeksi limfosit B dan memasuki fase laten dalam sel. Fase laten di mana virus berada dalam sel inang tanpa aktif bereplikasi. Selama fase laten juga virus bersembunyi dari sistem imun sehingga saat sistem imun meningkat tidak terdeteksi dari sistem imun. Selama fase laten, virus mengekspresikan protein EBNA dan LMP, di mana kedua protein ini mengontrol virus untuk tetap berada dalam fase laten dan berperan dalam pertumbuhan dan keberlangsungan sel yang terinfeksi. Protein LMP juga menghindari apoptosis atau kematian sel yang terprogram dan dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal. Penyebab selanjutnya ada gaya hidup, contohnya mengonsumsi makanan yang mengandung zat karsigonik dan merokok dalam jangka waktu yang lama. Dari gaya hidup ini menyebabkan kerusakan sel-sel otak sehingga terjadi pertumbuhan sel abnormal. Dari pertumbuhan sel abnormal ini menyebabkan tumor otak. Untuk penata laksanaan tumor otak ada pembedahan, kemoterapi, dan terapi obat. Untuk pemeriksaan diagnostik ada CT scan, biopsi, tes lab, dan tes darah. Dari tumor otak ini menyebabkan massa otak yang meningkat dan terjadi penekanan pada jaringan otak terhadap sirkulasi darah dan O2 sehingga menyebabkan suplai O2 ke jaringan otak menurun. Dari massa otak yang meningkat menyebabkan obstruksi saluran cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini cairan yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Obstruksi atau hambatan saluran cairan cerebrospinal ini menyebabkan penyumbatan di ventrikal sehingga ventrikal di otak membesar dan terjadi edema cerebral sehingga menyebabkan hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak. Dan untuk masalah keperawatan yang diangkat ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Untuk pemeriksaan diagnostiknya ada CT scan, MRI, fungsi lumbar. Dan penata laksanaannya ada pembedahan dan terapi obat. Perkenalkan, saya Graciela Kaolang dengan NIM 22061006. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang tumor otak. Dari suplai O2 ke jaringan otak menurun, akan terjadi hipoksia cerebral atau kondisi di mana otak kekurangan oksigen. Dari hipoksia cerebral ini dapat dilakukan pemeriksaan tes darah, CT scan, dan EEG. Hipoksia cerebral ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tubuh melakukan kompensasi dengan mempercepat pernafasan, sehingga dapat diangkat masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Dan untuk tanda dan gejalanya ada penggunaan otot bantu pernafasan dan sesak nafas. Untuk penata laksanaannya ada terapi obat dan terapi relaksasi. Selanjutnya yang kedua yaitu terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga dari vasodilatasi ini akan terjadi kompresi atau penekanan pada jaringan otak, sehingga dapat diangkat masalah keperawatan risiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya, dari hipoksia cerebral ini juga dapat mengakibatkan kompensasi dengan meningkatkan aliran darah, sehingga jantung memompa lebih cepat dan dapat diangkat masalah keperawatan risiko perfusi cerebral tidak efektif. Dari masalah keperawatan ini juga ada 2 tanda dan gejala, yaitu nyeri kepala dan takikardia.
Selain itu juga dari masalah keperawatan ini ada penata laksanaan yaitu terapi obat, dan untuk pemeriksaan diagnostiknya ada CT scan dan EKG. Perkenalkan, nama saya Yosepina Marta Migau, saya dari kelompok 8. Di sini saya membahas tentang pathoflow tumor otak. Kita lanjut, dari suplai O2 ke jaringan otak menurun, sehingga mengakibatkan kerusakan aliran darah ke otak, yang dimana sehingga terjadi mutasi aliran intravaskuler ke jaringan otak, yang dimana mengakibatkan tik meningkat atau tekanan intrakranial meningkat. Tik meningkat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kompresi korteks cerebral, sehingga kami mengangkat masalah keperawatan yaitu konvulsi kronis, sehingga menimbulkan tanda dan gejala yaitu penurunan kesadaran. Dan yang berikut yaitu penekanan jaringan otak pada reseptor nyeri, sehingga mengakibatkan rangsangan saraf-saraf nyeri, sehingga terjadi rangsangan saraf-saraf nyeri dan menimbulkan rasa nyeri. Masalah keperawatan yang kami angkat yaitu nyeri akut. Tanda dan gejala yang muncul yaitu meringis dan kepala sakit. Terus yang berikut yaitu kompresif pada saraf hipoglosal atau saraf hipoglosal ini merupakan saraf dari 12 saraf kranial yang berfungsi untuk berbicara. Karena terjadi penekanan pada saraf hipoglosal ini sehingga mengakibatkan gangguan fungsi otot. Sehingga kami angkat masalah keperawatan gangguan komunikasi verbal. Tanda dan gejala yang muncul yaitu kesulitan bicara, sehingga penata laksanaan terapi bicara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsia Magai. Di sini saya kelompok 8, saya akan menjelaskan tentang pathoflow tumor otak. Dari tik yang meningkat ini atau tekanan intrakranial, tubuh akan melakukan kompensasi dengan 4 cara. Yang pertama, volume darah intrakranial menurun. Yang kedua, volume CSF atau volume cerebrospinal menurun. Yang ketiga, kandung cairan intrasel menurun. Yang keempat, mengurangi sel parenkim. Saat tidak terjadi kompensasi, akan menyebabkan kompresi subkortikal batang otak atau terjadi penekanan pada batang otak dan kehilangan autoregulasi cerebral. Autoregulasi cerebral mekanisme fisiologis yang kemungkinan otak mempertahankan aliran darah yang stabil. Saat kehilangan autoregulasi cerebral akan menyebabkan subkortikal tertekan atau terjadi penekanan pada batang otak, sehingga masalah keperawatan yang terang ambil hipertermia. Tanda dan gejala yang muncul, suhu tubuh meningkat, penata laksanaan terapi obat, kompres air hangat. Dari kehilangan autoregulasi cerebral akan menyebabkan iritasi pusat vagal di medula oblongata atau iritasi pada tulang otak, sehingga masalah keperawatan terang ambil defisit nutrisi. Dan tanda dan gejala yang muncul, berat badan menurun dan muntah. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Graciela Karen Roti dengan NIM 220611053. Di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya, tidak terjadi kompensasi dapat menyebabkan bergesernya ginus medialis lobus temporal ke inferior melalui incisura tentorial, atau bergesernya jaringan otak dari lobus temporal ke inferior melalui incisura tentorial atau melalui celah otak besar atau kecil, yang dapat menyebabkan herniasi cerebral atau berpindahnya bagian otak ke tempat yang tidak seharusnya, yang dapat menyebabkan penekanan mesencephalon atau otak tengah, sehingga terjadi kompresi medula oblongata atau penekanan pada bagian batang otak, dan dapat terjadi henti napas yang menyebabkan kematian. Dari tidak terjadi kompensasi juga dapat menyebabkan stasis vena cerebral atau terhambatnya aliran darah ke vena otak,
dan menyebabkan obstruksi sistem cerebral dan obstruksi drainage vena retina. Obstruksi sistem cerebral yaitu kondisi di mana terjadi penumpukan aliran darah di otak, dan obstruksi drainage vena retina yaitu kondisi di mana terjadi penumpukan aliran darah di vena otak yang dapat menyebabkan papil edema atau pembengkakan papil yang dapat terjadi kompresi saraf optikus atau terjadi penekanan saraf optikus yang merupakan bagian dari 12 saraf kranial atau yang berfungsi untuk penglihatan, sehingga masalah keperawatan yang diangkat yaitu gangguan persepsi sensori. Dari gangguan persepsi sensori ini menimbulkan tanda dan gejala yaitu gangguan penglihatan, dan pemeriksaan diagnostik yaitu funduskopi, dan penata laksanaan yaitu terapi obat, antibiotik, dan pembedahan.